Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, dan dijauhkan dari COVID. Seperti biasa, COVID memang masih ada, walaupun dikit masih ada. Oleh karena itu, tetap terapkan prokes. Sobat Cyber, banyak yang nanya kepada saya, sebenarnya aman nggak sih pakai WiFi di pesawat begitu? Dan pada bingung karena beberapa waktu yang lalu banyak sekali media-media menyebutkan hati-hati ketika kita menghidupkan handphone di pesawat begitu. Bahkan ada ilustrasi beberapa kali terjadi kecelakaan gara-gara hubungan antara handphone begitu yang digunakan di dalam pesawat begitu. Nah, apakah benar begitu? Bagaimana kok sekarang ini banyak sekali pesawat-pesawat yang menawarkan layanan WiFi di maskapainya? Akan kita bahas setelah yang satu ini. Udah nggak asing lagi lah ya, kita hampir semuanya kita menggunakan WiFi untuk koneksi ke internet, apalagi untuk anak-anak milenial sekarang begitu, kalau bisa nyari WiFi yang gratisan begitu. Walaupun sebenarnya itu bahaya kita menggunakan WiFi gratisan. Sobat Cyber, kita berbicara tentang WiFi di pesawat, apakah aman begitu? Nah, dari beberapa riset baru-baru ini ternyata menggunakan WiFi di pesawat itu aman, tidak mengganggu navigasi. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan WiFi di pesawat, kita menggunakan frekuensi yang berbeda dengan frekuensi yang digunakan pilot untuk berkomunikasi dengan menara kontrol atau air traffic control yang ada di bandara gitu. Sehingga kalau kita menggunakan sinyal misalkan WiFi 2,4 GHz gitu, akan berbeda dengan frekuensi yang digunakan untuk komunikasi radio antara pilot ke air traffic control. Sehingga aman begitu. Nah, nggak amannya gimana? Nggak amannya adalah kalau kita menggunakan WiFi saat pesawat mau take off. Atau pesawat mau landing begitu. Kenapa tidak aman? Padahal kita tahu bahwa frekuensinya itu berbeda karena rawan terjadi interference frekuensi yang ada di pesawat begitu. Kemudian rawan kalau misalkan handphonenya itu ternyata masih online dan terkoneksi ke BTS gitu, sehingga ditakutkan ada komunikasi antara handphone kita dengan BTS yang menurut sebagian orang bisa mengakibatkan percikan api gitu, yang bisa mengakibatkan adanya gangguan saat navigasi begitu. Sehingga ketika pesawat take off atau mau landing, biasanya kita diminta untuk mematikan seluruh alat elektronik yang ada. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, alasan yang lebih tepatnya itu adalah supaya penumpang ini konsentrasi gitu. Kenapa konsentrasi? Karena saat-saat krusial kita naik pesawat itu adalah ketika pesawat itu mau take off atau landing. Kenapa? Karena disitulah pilot itu dituntut kepiawaiannya gitu, kepandaiannya gitu untuk membawa penumpang ini selamat terbang ke atas. Nah, kalau orang masih sibuk dengan WiFi-nya, orang masih sibuk dengan teleponnya, bisa jadi mungkin dia lupa pasang sabuk pengaman, atau dia lupa membuka jendela, atau dia melakukan aktivitas lain yang sebenarnya di situ butuh konsentrasi. Karena kalau kejadian terjadi insiden, amit-amit jabang bayi, moga-moga enggak gitu, semua penumpang harus siap. Proses evakuasi dan lain-lain harus siap. Nah, kalau kita masih sibuk dengan gadget, kita sibuk dengan handphone, WiFi dan lain-lain, itu membuat kita tidak siap. Oleh karena itu, menurut saya sih alasan yang lebih tepatnya itu kita tidak boleh menghidupkan gadget saat take off dan landing itu, supaya kita ini prepare dan siap misalkan nanti ada insiden gitu. Walaupun kita nggak menginginkan itu ya terjadi gitu, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Nah,
Kemudian kalau kita berbicara tentang WiFi pesawat, kok bisa sih kita di pesawat bisa menggunakan WiFi gitu? Ya bisa aja gitu. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan gadget kita gitu, kemudian di gadget kita ini bisa koneksi ke WiFi. Nah, pesawat ini membuat jaringan lokal khusus gitu yang digunakan para penumpang untuk mengakses WiFi pesawat untuk misalkan melakukan atau menerima layanan entertainment gitu. Jadi WiFi ini digunakan untuk connect ke sistem pesawat begitu supaya penumpang bisa nonton film di handphonenya sendiri-sendiri. Karena kan tidak semua pesawat, terutama pesawat ekonomi ya, gitu memberikan layar di depan tempat duduk kita untuk bisa kita nonton film atau nonton hiburan yang lain. Oleh karena itu simpelnya diberikan koneksi ke internet, di pesawat itu ada sistem server multimedianya gitu, sehingga ketika penumpang connect ke internet bisa menggunakan layanan-layanan di server multimedia tersebut dan kita bisa nonton menggunakan aplikasi khusus di handphone kita masing-masing. Tetapi selain itu, WiFi pesawat juga bisa digunakan untuk koneksi ke internet. Bagaimana bisa? Ya bisa gitu. Walaupun tidak ada kabel, tidak ada pesawatnya tidak connect ke internet di darat, tidak connect ke BTS, tapi bisa menggunakan apa? Menggunakan satelit gitu. Jadi banyak satelit-satelit yang memberikan layanan koneksi internet begitu, yang itu diambil oleh maskapai, oleh pesawat terbang begitu. Kemudian dari routernya pesawat terbang langsung connect ke satelit yang memberikan layanan internet tersebut. Sehingga penumpang walaupun di ketinggian misalkan 30.000 kaki begitu tetap bisa terkoneksi ke internet. Kan sekarang ini banyak tuh perjalanan-perjalanan bisnis eksekutif yang ada di dunia begitu tetap butuh koneksi ketika mereka terbang, apalagi perjalanan yang jauh begitu 5 jam, 8 jam mereka butuh internet begitu. Sehingga layanan itu diberikan oleh maskapai dan kita connect menggunakan WiFi pesawat untuk mendapatkan internet dari satelit. Nah, ketika internet itu dari satelit, ternyata memang nggak murah gitu. Jadi WiFi di pesawat itu nggak akan ada yang gratis gitu. Ntar dulu, kayaknya sih ada gitu. Karena beberapa waktu yang lalu saya pernah baca Elon Musk dengan Starlink-nya, satelit yang menyewakan dan memberikan layanan internet, saat ini bekerja sama dengan beberapa maskapai untuk memberikan layanan internet gratis. Nanti kita cek ya gitu. Tapi selama ini gitu layanan-layanan internet yang ada di pesawat itu tidak gratis. Corporate greed. Jadi kita bisa bayar menggunakan kartu kredit, kita bisa bayar menggunakan kartu debit, atau kita bisa bayar menggunakan voucher atau yang lainnya begitu. Jadi sebelum terkoneksi biasanya kita memberikan data kartu kredit kita, kemudian setelah dipotong baru kita dapat kuota. Kenapa harus ada kuota? Karena kuotanya itu dibatasi gitu. Karena satelit itu adalah memiliki bandwidth yang terbatas gitu, sehingga kuotanya dibatasi. Mahal sekali gitu. Ada yang dibatasi speednya, ada yang dibatasi kuotanya. Tergantung pilihan kita. Nah, kalau kita sudah bayar, kemudian kita bisa terkoneksi ke internet, kemudian kita bisa normal menggunakan internet di pesawat tersebut begitu. Baik itu menggunakan handphone atau menggunakan komputer dan lain-lain gitu. Apakah bisa digunakan untuk percakapan? Ya bisa. Selama kita terkoneksi ke internet, selama kita menggunakan komunikasi itu menggunakan jalur data, misalkan WhatsApp atau Telegram atau Signal atau aplikasi yang lain begitu, itu bisa digunakan untuk melakukan komunikasi. Jadi ketika kita terbang di atas ketinggian 30.000 kaki, kita ngelihat awan ada di bawah kita, kita tetap bisa nelpon ke kekasih kita, ke anak kita, ke keluarga kita gitu. Nah, itulah kelebihan WiFi yang ada di pesawat begitu. Kemudian juga perlu diingat bahwa ketika kita terkoneksi ke internet, kita harus tahu bahwa disitulah ada ancaman peretasan, ancaman hacker dan lain-lain gitu.
Jangan dianggap ketika kita terkoneksi ke internet, kemudian internetnya itu ada di pesawat gitu, kemudian bebas dari serangan hacker. Enggak gitu. Selama kita terkoneksi ke internet, kita dapat IP, alamat IP gitu. Selama itu kita sebenarnya bisa menjadi target peretasan hacker. Oleh karena itu, langkah-langkah keamanan standar juga perlu kita lakukan begitu. Misalkan pasang antivirus di komputer atau gadget kita, kemudian kita tidak melakukan klik-klik link sembarangan, dan hal-hal standar yang lainnya lah untuk menjaga kita dari potensi ancaman yang ada di internet. Oke, Sobat Cyber, begitu saya sampaikan. Jadi nggak usah khawatir menggunakan WiFi di internet. Aman pokoknya gitu. Selama memang itu di maintenance dengan baik gitu, selalu dicek dengan baik gitu, dan user, penumpang ketika menggunakan layanan itu, insya Allah layanan itu aman dan tidak mengganggu navigasi penerbangan. Oleh karena itu, kalau ada layanan internet, silahkan digunakan. Layanan entertainment menggunakan WiFi, silahkan digunakan. Mau nyoba-nyoba main internet di atas langit, silahkan digunakan. Yang penting kuat-kuat bayarnya. Terima kasih menyaksikan konten ini. Kalau Sobat Cyber suka, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa tulis chat ke kita, komen kalau misalkan Sobat Cyber tidak suka, atau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dan lain-lain. Insya Allah akan kita jawab semuanya. Terima kasih, salam sehat, salam Cyber Indonesia.